Selanjutnya untuk pertemuan yang keempat, kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff kedua. Di dalam sebelum kita menginjak pada hukum kedua dari Kirchhoff, saya ingatkan lagi hukum ke-1 dari Kirchhoff yang berbunyi, di dalam suatu percabangan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Misalnya di sini percabangannya di titik P. Arus yang masuk adalah I1 dan I2. Arus yang keluar adalah I3, I4, dan I5. Maka bisa dibuat suatu persamaan I1 plus I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Sekarang pada hukum kedua dari Kirchhoff, hukum 2 dari Kirchhoff berbunyi, di dalam suatu rangkaian tertutup berlaku sigma V plus sigma IR sama dengan 0. Jadi ini adalah V tegangannya, kemudian ini R kali arusnya, nanti jumlahnya sama dengan 0. Bagaimana cara memasukkan penggunaan tanda di dalam suatu persamaan adalah prinsipnya adalah sebagai berikut. Jika menuju potensial lebih tinggi, baik tegangan maupun hasil kali I dan R diberi tanda positif. Jika sebaliknya diberi tanda negatif. Misalnya kita melihat suatu tegangan, nanti kita akan menelusuri arus. Misalnya ini ada tegangan V, yang pendek ini adalah negatif, yang panjang positif. Yang pendek adalah potensialnya lebih rendah, yang tinggi potensialnya lebih tinggi. Kalau kita dalam penelusuran suatu persamaan nanti bergerak dari negatif ke positif, maka hasil V adalah diberi notasi positif. Seperti halnya digambarkan dalam suatu baterai. Baterai ini kutub yang min ini adalah negatif, kutub yang plus adalah positif, yang potensialnya lebih tinggi. Kalau kita bergerak dari arah negatif ke positif, maka potensial untuk V adalah positif. Bagaimana untuk arus? Nah, prinsipnya adalah arus adalah bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Asal arus diberi tanda positif, memiliki potensial yang lebih tinggi. Kemudian kemana arus menuju itu diberi tanda negatif, ini potensialnya lebih rendah. Apabila kita menelusuri suatu persamaan, bergerak dari A menuju F, kita bergerak ke asal arus, atau kita bergerak ke potensial yang lebih tinggi. Di dalam suatu model PET, digambarkan sebagai berikut, adalah ini arusnya dari kanan ke kiri, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau kita dalam menelusuri arus ini bergerak ke potensial lebih tinggi atau ke asalnya arus, maka persamaan IR adalah diberi tanda positif. Untuk selanjutnya anak-anak kita bisa langsung praktek pada praktikum secara animasi. Terima kasih. Anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 2. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai hukum Kirchhoff 1, di mana bunyinya di dalam suatu percabangan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang kita menginjak pada hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi adalah di dalam suatu rangkaian tertutup berlaku sigma V plus sigma IR sama dengan 0. Yang harus dipahami adalah perjanjian penggunaan tanda. Apabila kita menuju potensial lebih tinggi, maka baik V atau IR diberi tanda positif. Sedangkan apabila kita menuju potensial lebih rendah, V atau IR diberi tanda negatif. Nah, sekarang kita coba telusuri suatu rangkaian. Ini ada suatu rangkaian di mana ada tegangan sumber. Yang satu adalah 40 volt dengan potensial mensuplai arus berlawanan arah jarum jam.
Sumber yang satunya adalah 10 volt mensuplai arus searah jarum jam. Kemudian di sini ada 3 hambatan. Yang pertama hambatan resistor murni sebesar 30 ohm ditambah hambatan lampu 10 ohm sehingga totalnya 40 ohm ditambah hambatan lampu 20 ohm sehingga total hambatannya adalah sama dengan 60 ohm. Sehingga bisa kita ramalkan arusnya adalah I sama dengan sigma V sama dengan sigma V-nya adalah 40 dikurangi 10 karena potensialnya adalah kalau kita telusuri berlawanan 30 volt dibagi hambatannya 60 ohm sehingga arusnya adalah ketemu setengah ampere, arusnya setengah ampere. Misalnya kita telusuri dari titik A, titik 1 di sini. Kita bergerak berlawanan jarum jam dari A melewati potensial. Potensialnya dari negatif ke positif naik 40 volt. Jadi 40 volt. Kita terus bergerak terus ke kanan, ini melewati suatu hambatan. Hambatannya adalah 30 ohm. Arusnya setengah ampere. Nanti kita akan turun potensialnya sebesar I kali R. Jadi min IR 15 sehingga potensialnya menjadi 25 volt. Kita melewati hambatan lampu sebesar 10 ohm, arusnya setengah ampere sehingga I kali R adalah 5 volt. Kita potensialnya akan turun 5 volt dari 25 menjadi 20. Selanjutnya kita akan melewati suatu tegangan. Melewati tegangan di mana tegangannya potensialnya adalah 10 volt. Kita bergerak ke kiri dari positif ke negatif. Dari 20 turun 10 volt sehingga potensialnya nanti akan menjadi min 20 min 10, tinggal 10 volt. Kemudian kita melewati suatu hambatan dari asalnya arus ke arusnya keluar. Jadi hambatannya adalah 20 ohm sehingga kita akan turun potensialnya sebesar 20 kali setengah potensial 10 sehingga akan kembali ke asal 10 volt turun 10 menjadi 0. Jadi di sini potensialnya adalah kembali ke 0. Dalam suatu rangkaian tertutup kita telusuri dengan arah berlawanan jarum jam, maka potensialnya adalah sama dengan 0 kalau satu putaran.